Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali pergerakan pair yang ada dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan bagi yang merasa bahwa channel ini memberikan manfaat, bisa memberikan traktir kopi supaya lebih bersemangat lagi di dalam memberikan konten-konten edukasi mengenai trading. Kita lanjutkan mulai dari XAUSD ya. Kalau kita perhatikan ya, di XAUSD di weekly ya, di weekly dia ambil sell set liquidity kemudian naik ya. Jadi ini menunjukkan bahwa liquidity ini sangat penting ya. Ketika liquidity di sweep ya, kemungkinan dia akan mengalami reaksi di dalam pembalikan arah. Ya. Ya, kita perhatikan di daily ini dia sweep ini kemudian naik sampai sini ya, sampai sini. Kemudian sempat turun lagi ya. Dia sempat turun lagi. Dia ambil dari liquidity ini ya, turun, dia ambil liquidity kemudian naik lagi ya. Kalau kita lihat di H4 ya, ini sama, ambil liquidity naik kemudian ambil daerah sini ya, kemudian turun. Kita coba lihat di H1, kita lihat tadi M15 ya. Ya, sebelumnya kita ada entry di sini ya. Karena apa? Kita lihat di sini dia naik ya. Dia naik, kemudian dia membuat fair value gap. Ya, ketika turun ini fair value gap diambil. Fair value gap diambil, kemudian kita ada entry kemarin di area sini, kemudian naik ini. Kenapa dia turun? Karena kita lihat dia ambil dari area fair value gap di M5 dan ini ada fair value gap M15 sudah diambil ya. Kita turun dengan target TP adalah sini ya. Kemudian semalam kita lihat ya, kita lihat dia tidak sampai ngambil ini ya. Ternyata area ini tidak break, bahkan dia naik lagi. Perhatikan dia naik ya, naik. Kemudian dia ngebreak, ini ada displacement ya, ada displacement, kemudian dia ambil ini ya, ini ada displacement, ngambil area fair value gap ini kemudian naik. Kita lihat ini dia ngebreak ya, ngebreak area ini, dia membuat market structure break ya. Kemudian naik, dia turun, ini area fair value gap. Jadi area fair value gap ini diambil. Kemudian naik ya, naik dia ngambil dari basket liquidity. Dan basket liquidity ini tidak langsung direspek ya. Dan sekarang kita lihat di sini ada order block ya. Di sini ada order block. Ini ada reaksi pada order block. Kita lihat. Ketika ngambil reaksi order block ya, kita perhatikan di sini dia membuat ya market structure shift. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga dia ambil dari membuat liquidity grab, kemudian turun, di membuat
area market structureship ya. Di sini ada displacement. Di sini ada displacement, kemudian di sini dia ngambil dari area fair value gap kemudian turun. Jadi kemungkinan market dia akan turun ya, bisa jadi ngambil area sell side liquidity. Kalau kita lihat di M15 ya, ini sekarang dia sudah mengambil area fair value gap di M15, dan ini juga dia membuat market structure break ya. Jadi kita bisa cari entry ini udah kena ya, dengan target TP kita bisa sampai area sini ya. Dan kita lihat nanti apakah ini langsung turun atau bahkan naik. Ya, karena dia ini kita lihat dia juga udah kembali di area sell side liquidity. Dan ini juga ada mitigation. Ya, segini. Jadi kemungkinan market akan turun dulu, kemudian bisa jadi ketika berada di area ini ya dia naik. Ya, di sini ada fair value gap. Ya, di sini ada fair value gap. Kita cari kira-kira turun sampai mana ya. Kemungkinan di area diskon diskon di sini ya, di area sini. Ini premium order block ya, diskonnya order block sih. Oke. Tapi hati-hati ya, dilihat dari struktur ini kemungkinan masih naik lagi ya. Naik lagi, ngambil area sini ya. Ini ada liquidity. Ini liquidity ya, dua area ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita juga bisa melihat ini di area ini ya. Ketika ada turun sampai sini kita bisa perhatikan area ini. Selanjutnya USD CAD. Ya, USD CAD seperti sebelumnya ya. Ya. Dia ambil buy side liquidity kemudian turun ya. Turun, dia ngebreak, membuat market structureship, kemudian naik, ngambil dari fair value gap, baru turun ya. Turun, dilihat di sini dia ambil dari fair value gap ya. Awalnya kita cari di area atasnya ya. Ini ada fair value gap, ternyata dia ambil area ini ya. Ini kalau di H4 fair value gap, kalau A1 adalah area ini yang diambil ya. Area ini diambil. Di area ini masih di respect ya. Kemungkinan turun bisa sampai area sini. Ya, ini mulai bergerak turun sampai area sini. Kemudian kita lihat batasan bawahnya. Oke. Ini ada area ya. Ini order block, ini fair value gap. Jadi kita bisa, ini kita analisa awalnya kita hapus. Jadi nanti ketika berada di area sini ya, kita bisa cari buy ketika ada konfirmasi entry. Selanjutnya EUR USD. Ya, kita lihat weekly. Oke. Kalau di weekly ini kita bisa lihat ini ambil fair value gap. Ya. Jadi ini kenapa dia naik? Karena dia ambil dari fair value gap di sini. Atau dia ambil dari liquidity ini.
ya, fair value gap dan liquidity diambil ya. Ini liquidity di sini tadi, kemudian dia naik ya. Ini ada area ya, kemarin saya coba entry di sini ya, ketika berada di area sini, ketika ngebreak dia membuat market structure. Saya berharap ketika ngebreak dia turun sampai sini ya, baru naik ya. Ternyata dia langsung naik tanpa adanya penurunan. Dan selanjutnya ini dia ambil nih sell set liquidity di sini ya, swing low, kemudian naik ya, mengalami kenaikan. Kemarin dia turun, sempat turun, sebenarnya dia ambil dari fair value gap di sini, dan kemarin turun dia ambil dari fair value gap ya, sell set liquidity. Oke, kita lihat di M5 ya, ketika ngambil sell set liquidity yang paling bagus adalah entry di area sini ya, entry di area atau dua area ini kita bisa lihat. Namun nih dua area ini tidak diambil. Kemudian dia naik lagi, membuat lagi fair value gap di sini ya, membuat fair value gap baru naik. Ini ngebreak lagi, ini market structure break, kemudian naik tanpa ada, ini sempat turun, harusnya di sini areanya, dan dia ambil. Jadi kemungkinan ini market masih naik ya. Market masih naik. Yang aman adalah, paling aman kita nunggu diambil dari liquidity, atau kita bisa buy di area ini juga. Oke, kita lihat ya. Coba kita cari. Ini kemungkinan naik ya, tapi kita agak ada acuan untuk entry. Ini nih agak lumayan, ada order block ya. Kita lihat nih area order blocknya. Oke, ini sempat diambil ya fair value gap. Diambil, udah pernah diambil nih fair value gap ya, kecil ya. Ini kemungkinan masih naik ya, ini naik. Kita tidak ada acuan entry, karena kalau menurut saya ini jauh dari area ini, jadi kita tidak entry ya, karena sell set liquidity sini udah diambil kemudian naik. Jadi kita tunggu di area ini, kalau mau tunggu adalah di area ini. Tunggu di area sell set liquidity. Nanti kita lihat di sini apakah dia membuat swing low lagi ya. Kalau membuat swing low, kita bisa jadikan swing low itu sebagai liquidity-nya. USD-CHF ya, USD-CHF ya, diambil dari area ini nih, masih naik ya. Ini kita sempat entry di area sini, sempat entry di area ini, dan udah kembali lagi ke atas ini. Kita akan cari gelombangnya. Oke, ini kita bisa lihat nanti
nggak kelihatan. Oh ya, ini M1. Oke, ini ada areanya. Ini kita perhatikan nanti. Audio USD ini sama, ini dia ambil dari sell set liquidity kemudian naik. Ini ada fair value gap ya, dia 4 daily tidak ada something. Oke, ini adalah area. Ini kemarin kita lihat di sini harusnya ambil ini kemudian naik ya, tidak sempat diambil. Dan ini bisa jadi ambil dari fair value gap kemudian naik. Kita lihat di besarnya, ini masih jauh ya, ini kemungkinan akan naik lumayan, bisa jadi dia akan ngambil dari area ini. Oke, di sini ya area OTE nya, dan pas di area OTE ini sih ada area fair value gap. Nah, ini bisa jadikan target. GPP USD. Oke, kita ada entry di sini ya. Kita ada entry di sini ya, saya sempat share. Sebenarnya saya sudah entry di M5. Dan semalam saya share di M15 ya. Saya ambil ini entry lagi di area sini ketika ngebreak area ini ya. Ternyata dia tidak kembali. Tapi sebelumnya kita udah entry di M5. Ya, kita analisa kenapa kita entry di sini. Oke, kita perhatikan. Di sini kita lihat TF besarnya. Di sini ada area. Ini kita anggap sebagai fair value gap. Meskipun nggak terlalu kelihatan, tapi ini fair value gap. Ya, saya lihatnya di sini ya. Kalau nggak area yang mitigation blocknya di sini. Ini adalah area mitigation. Ya, ketika dia ambil dari mitigation, kalau ini fair value gap ya, ini nggak sempat diambil dari mitigationnya ya, kita hapus dulu. Nah, ini cancel ya, cancel karena udah berubah arah. Awalnya kita ambil ini ketika berada di sini ya. Kemarin saya lihat di sini. Oke. Di sini kita perhatikan di daily ya. Ini ada liquidity. Ini ada sell set liquidity. Ini sell set liquidity ini diambil. Ya, kemudian di sini di area sini ada pergerakan ya. Ada pergerakan yang menunjukkan kemungkinan dia akan terjadi pembalikan arah atau adanya reaksi ya. Di sini ini sempat ya ambil dari ya.
dia ambil dari sell set liquidity, kemudian di sini ada reaksi ya, reaksi ya. Sebenarnya dari sini nih kita udah bisa entry, dari sini kita sebenarnya udah bisa entry. Saya lihatnya kemarin sudah di sini ya, sudah berada di sini, namun saya masih menunggu apakah ada area lagi ya. Ya, ternyata areanya di M5. Kalau berdasarkan M15 sebenarnya dia udah membuat market structure ya di sini. Kita lihat dulu. Ya. Dia market structure di M15, kemudian di sini ada fair value gap. Ada fair value gap, ini ada displacement ya. Kemudian turun, ini turun sampai sini ya, sempat kalau SL kita di sini ya, tapi biasanya saya akan melebihkan SL-nya. Ini tidak SL. Dan saya lihat lagi di M5. Ya, di sini dia membuat market structure di M5. Kalau ini market structure di M15. Buat market structure di sini ada fair value gap. Ya, naik. Ini ada fair value gap, baru ketika kembali dia mengalami kenaikan. Ya. Target kita sebenarnya adalah di area ini, fair value gap. Dan ini areanya sudah tidak valid karena dia sudah mengambil dari liquidity yang ada di bawah ini. Jadi ini hanya sebatas sebagai target ya. Dan apakah ini ada reaksi? Ini ada sedikit reaksi ya. Dan ini kemungkinan masih naik. Kita lihat, tunggu dia sampai mana. Kita bisa lihat di sini ya, kita lihat bisa lihat di ini swing high ya. Jadi kita bisa cari nanti di area ini, atau ini juga di M15 lebih, ini clean ya, kedua-duanya ini clean ya. Kita tunggu kembalikan arah di area sini, atau bahkan dia turun lagi, kita bisa maksimalkan cari peluang entry. Semalam kita akan entry lagi di area sini ya. Sorry ya, kita kemarin akan entry lagi di area ini, dan area ini tidak di reject ya. Kita berharap dia akan seperti ini ya, namun dia tidak sempat turun, bahkan langsung naik ya. Dan ini masih kita bisa lihat, nanti kita perhatikan tergantung dia perubahan arah marketnya seperti apa. Kalau dia sudah ngambil area liquidity ini ya, ini liquidity, kita akan garis ini liquidity ya. Ini juga ada pucuk ya. Ini juga ada liquidity ya, seperti itu. Kemudian NZD USD. Oke, NZD USD ini sama ya, dia ambil sell set liquidity, ini dua liquidity dia ambil sekaligus, kemudian naik ya. Sekarang kita perhatikan, kita berada di area sini ya. Apakah dia sebenarnya ini udah di area premium atau diskon? Kita bisa ukur, caranya bisa ukur dulu sampai sini ya. Ini sudah berada di area sini. Kemudian kalau kita lihat di weekly ya, di weekly misalnya, kita bisa ukur dari sini ke sini ya. Berarti ini adalah area OTE nya
Ini bisa kita pantau. Ini kita lihat apakah ada reaksi. Ini sudah berada di areanya, tinggal kita lihat apakah ada konfirmasi entry. Ini belum ada, bahkan ini naik ya, kemungkinan dia ambil ini bisa naik lagi. Ini belum ada konfirmasi sell ya, ini bisa naik lagi ya seperti ini. Kemudian NZDJP ini kemungkinan dia masih bullish ya. Kemarin kita tunggu di area sini ya, kita tunggu di area sini ya, tidak direspek, dia langsung naik. Kita lihat dia daily ya, tidak ada something untuk cari ini ya. Ini masih bisa kita manfaatkan ya, ini bisa, ini sebenarnya dia ngambil dari liquidity ini, atau ini kita anggap sebagai fair value gap ya, sorry ya, ini fair value gap, jadi kita lihat ini kemungkinan masih naik. Ini ada area fair value gap ya, jadi bisa jadi dia akan naik lagi seperti ini, karena area di sini sudah tidak ini ditembus ya, ditembus, bahkan dia menembusnya dengan menggunakan displacement. ODJP. Oke, ini sempat ada reaksi di sini, namun dia ngambil lagi ya. Ini kita bisa lihat nih di sini. Oke, ini kemungkinan area-area yang akan diambil. Ya, ini empat turun ngambil liquidity ya. Ini udah diambil nih, kemungkinan jebol juga kalau sering-sering diambil. Oke, kemarin kita ada analisa seperti ini ya, ternyata ngambil area ini ya, ini kena ya, ini kemudian naik SDJP. Oke, kita lihat di sini tidak ada. Oke, ini mitigation block ya, diambil mitigation block. Ini kemungkinan ini area juga dijebol, jadi kita punya area lagi, area baru lagi adalah area ini. Ini adalah area fair value gap ya. Target ini bisa jauh ya, bisa sampai sini. Kita ukur dari swing high, swing low ya, berarti di sini ya. Atau kita ukur langsung dari area ini ya, ini adalah areanya. Jadi ini kemungkinan masih naik lagi CPY ya, kalau naik terus ini. Our NZD ya, our NZD ini kita ada entry kemarin ya di area cari buy set liquidity. Entry kita adalah di area ini ya, pokoknya di area sini, saya lupa coba saya cek, saya cek areanya. Oke, saya entry di sini di order block sini, turun, bahkan sempat naik lagi kemudian turun lagi. Dia turun, ini sebenarnya ngambil fair value gap ini
Ini ngambil lagi fair value gap, dia sempat naik ya, sempat naik ini analisa awal kita kemarin seperti ini, namun dia gak kembali. Ini fair value gap. Selanjutnya kita cari, tunggu di area sell set liquidity. Kita bisa lihat nanti di area ini, area sell set liquidity ya. Ini area sell set liquidity. Ini di weekly ada fair value gap ya. Ini kita bisa lihat nanti, dan area ini juga masih kita pertimbangkan ya. Ini kalau H1 ini ada fair value gap ya, dan order block. Kalau fair value di H4 fair value gap ada ini order block, juga ada order block. Ini fair value gap dan order block. Kalau di H4 di order blocknya adalah ini ya, candle kecepit. Selanjutnya Nasdaq. Oke, Nasdaq kita kemarin close ya, karena nggak ada respect di area sini. Sebenarnya kalau Nasdaq ini kenapa dia naik, kita bisa analisa ya, dia ambil sell set liquidity kemudian naik. Jadi kita cari buy lagi nih, kita hapus ya, kita akan cari buy. Oke, kita analisa, dia ambil liquidity ini ya. Oke, ambil liquidity ini ya, ini di sini ya, fair value gap ya, di market structure di sini. Dia kembali lagi di area sell set liquidity, jadi kemungkinan dia akan kembali kemudian naik ya, naik dia ambil dari fair value gap ini ya. Jadi kita sebenarnya bisa entry di area sini. Kalau kita ingin memperkecil SL, kita bisa cari ya M5 di sini fair value gapnya, atau bisa lagi di M3, bisa perkecil lagi sampai sini. Karena kalau seperti ini agak besar, kita bisa perkecil lagi ya, untuk diperkecil lagi. Nah ini kita lihat di H1, diambil dari H1 ya, M1 sorry ya, di M1 ini areanya, ini displacement ya, displacement displacement, dan dia sudah membuat market structure break. Ini kalau kita mau entry adalah areanya ini. Kenapa kita perkecil ya, untuk memperkecil risiko dengan cara memperkecil time frame ya, dengan memperkecil time frame. Oke, dan ini nanti kita cari di area sini. Oke, ini kita bisa manfaatkan untuk cari buy di area sini, karena ini ada displacement dan fair value gap. Selanjutnya adalah Bitcoin ya. Bitcoin ini masih naik ya. Oke, Bitcoin hati-hati, ini masih naik nih meskipun ada reaksi di area sini. Oke, kenapa ini dia kembali di sini ya? Ini breaker block. Bukan mitigation block di sini.
ya, ambil mitigation block. Untuk sell belum bagus ya, kalau mau sell belum ada displacement. Ya, tetap kita nggak ambil ini. Ya, demikian analisa, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.